Kanan nasu ummatan wahidah. Dipecah-pecah. Sekarang pecah betul. Saya baca data sekitar seminggu yang lalu. Sekarang penduduk Indonesia 280 juta. Naik, Pak. Tahun lalu masih 270 juta. Dan umat Islam terbesar masih di sini sekarang. Masih di Indonesia. Seluruh dunia. Nah, sekarang yang beriman di dunia ini 2 miliar. Dari 9 miliar penduduk bumi. 7 miliar lagi macam-macam. Sedikit. Nah, zolim kan, dipecah-pecah orang. Padahal awalnya adalah kanan nasu ummatan wahidah. Samanya kita dulu. Dari Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, biarpun terjadi macam-macam, kita konsisten dengan ini dari awal. Itulah dia, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau mau baca tafsir yang tua tapi penjelasannya agak runtut, menurut saya itu tafsir Al-Qurtubi itu. Di Facebook saya tulis agak bercanda-canda. Kalau tafsir At-Tabari itu kurang sistematis menurut saya. Riwayatnya macam-macam dan tidak ada kesimpulan kadang. Ditulisinya aja semua Imam At-Tabari itu. Nah, kalau Imam Al-Qurtubi ada analisa, ada riwayat, ada pemikiran di situ. Saya tulis begini. Mungkin sebabnya itu Imam Al-Qurtubi nulis tafsirnya di Spanyol, di Cordoba, Andalusia. Kalau Imam At-Tabari di Arab. Nah, orang Barat itu suka berpikir secara sistematis, orang Arab itu suka bicara berulang-ulang. Itu kan Pak, namanya repetitif, namanya berulang-ulang. Itu, jadi kalau mau baca yang cocok orang Indonesia, menurut saya itu tafsir Al-Qurtubi. Biarpun dia lebih mudah. Ulaika ala. Tadi selesai, ulaika ala, di atas. Itulah kemuliaan orang. Sekarang lanjut lagi. Hudam mir rabbihim. Petunjuk dari. Saya garis bawahi dari itu. Sini putar-putar kita dulu di sini. Kok gitu kali Ustaz tafsir itu? Memang begitu. Karena yang bicara ini Tuhan. Itu masalahnya. Bukan komik. Saya di Masjid Istiqomah Marelan itu, di WA BKM-nya begini. Ustaz, nanti bahas dulu Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi. Itu nggak bisa selesai. 2 tahun itu membahas Ashabul Kahfi. Karena setiap kosakata yang dipilih di surah Al-Kahfi itu, pembahasannya semua panjang. Kata Rokim yang di situ itu, apa tafsirnya itu? Lebih 50 pendapat ulama. Macam-macam. Ditulis Imam Al-Qurtubi, At-Tabari, At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur, Pak Quraisy Shihab, Buya Hamka, Maroh Labid, Syekh Nawawi Al-Bantani. Macam-macam pembahasan. Kenapa itu? Karena Al-Quran ini yang milih kosakatanya Tuhan. Nah, ini pun kita lihat dulu kata dari itu. Ulaika ala hudam mir. Dari. Petunjuk yang datang kepada kita itu dari Tuhan. Dari. Pertanyaannya Pak, kalau dia sebut dari, itu kita yang datang ke dia atau dia yang datang ke kita? Bisa kan? Lihat ya Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu Rasul. Siapa yang datang? Kita yang datangi dia atau dia yang datang ke kita? Siapa yang perlu? Kenapa bisa begitu? Di Medan nggak bisa itu. Apa katanya kalau di Medan? Kan kau yang perlu, sinilah kau katanya. Ini enggak. Laqad ja'akum rasulun. Rasul itu, petunjuk Tuhan itu datang kepadamu. Yang perlu kita. Kenapa dia yang datang?
Jangan jawab, karena dia bukan orang Medan. Tidak betul itu jawabannya. Tidak betul itu. Atau dijawabnya, berarti ayatnya salah itu. Oh, bahaya itu. Jawabannya, Pak. Sekali lagi. Mengangkat martabat manusia ini. Bayangkan, kita yang perlu, tapi dia datang dari. Itu kan masalahnya tadi kan? Jadi, aneh itu luar biasa. Dia yang perlu, orang yang datang, tapi tak disambut. Apalah namanya itu lagi? Kafir namanya itu dalam bahasa Al-Quran. Kafir itu kasar. Enggak. Kafir itu artinya menutup, itu saja. Enggak kasarnya itu. Cuma di Indonesia aja berubah maknanya itu. Jadi aneh begitu kan. Maksudnya diganti dengan non-muslim. Enggak kasarnya. Menutup. Apa masalah di situ? Ada masalah di situ. Cuman berubah secara sosiologis. Nah, jadi petunjuk ini ulaika ala hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan mereka. Berarti dia datang dari Tuhan ke kita. Datang dia. Padahal yang perlu adalah kita. Kalau itu apa tugas kita? Apalah tugas kita? Kalau sudah datang yang dia yang kita yang perlu tapi dia sudah datang. Tugas kita apa sebagai manusia? Kata Imam Ghazali, buka pintu rumahmu. Buka hatimu. Buka pikiranmu. Cuman itu tugas kita. Kan gitu kata Imam Ghazali. Sebenarnya petunjuk Tuhan itu seperti sinar mentari di pagi hari. Menerpa rumah seseorang yang jendela rumahnya tertutup. Kalau mau mendapat sinarnya, tidak perlu keluar rumah. Apa tugas kita supaya dapat sinarnya? Buka jendelanya. Itu saja. Sesederhana itu. Terimalah Islam itu karena dia yang datang. Padahal yang perlu orang Medan. Tapi dia yang datang. Jadi nanti Pak, jangan salah-salahkan lagi Tuhan. Ada orang yang dimasukkannya ke neraka jahanam gara-gara ini. Kadang Islam ini kejam kali karena tak beriman masuk neraka. Ya masuk neraka lah itu. Oh jangan, kita kan toleransi antar umat beragama. Semua di surga. Betul. Masuk neraka. Kalau semuanya betul, pindah-pindah aja agama tiap hari. Pindah-pindah. Kan betul semuanya. Oh, kejam kali Ustaz. Indah. Kata Al-Quran begitu. Harus ada yang benar, ada yang salah. Itulah dia. Kekuatan agama ini. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, buka hati. Buka hati. Buka hati. Cuma itu tugas kita. Karena petunjuk itu datang dari. Itu maksudnya. Dari Tuhan ke kita. Itu satu maksudnya. Buka hati. Yang kedua. Karena petunjuk ini datang dari Tuhan. Jangan bilang datang dari ustadz. Itu maksud saya. Kacau semua nanti agama ini. Apalagi datang dari gufron. Kacau semua agama ini. Petunjuk itu datang dari artis. Kacau semuanya nanti. Petunjuk itu datang dari penceramah. Hancur semua agama ini. Hancur. Karena petunjuk ini hudam mir rabbihim. Datang dari Rob. Siapa itu? Dari Tuhan. Ceramah yang aneh-aneh sekarang. Kasihan umat ini. Kasihan. Masa saya dengar ada ceramah. Saking ngerinya karomah seseorang ini. Dia pergi ke Mekah. Ziarah ke makam Nabi. Disalamnya Nabi Muhammad. Keluar tangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Apa ya? Biar keren gitu. Ngapain itu keren-kerenan begitu? Saya percaya ada irhas. Saya percaya ada karomah. Saya percaya ada ma'unah. Saya percaya ada mukjizat. Percaya saya itu semua. Karena saya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau makin aneh, percaya saya itu. Kalau udah aneh. Ada. Itu bukan min rabbihim. Tapi min anfusihim. Dari diri dia aja itu datang. Cerita-cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara garis besar hanya menjadi 3 dalam hidup ini.
Satu, jadi guru. Betul. Itulah sahabat. Murid sebenarnya. Tapi dibilangnya apa namanya? Sahabat. Yang kedua, beliau itu jadi pedagang. Yang ketiga, jadi politisi. Penguasa di Madinah Al-Munawwarah. Jadi, guru, pedagang, penguasa. Tiba-tiba umatnya jadi Superman, Spiderman, Catwoman. Mau ngapain itu? Ngapain itu? Aneh itu menurut saya. Iya kan? Itu Tuan Syekh Mustafa Hussein. Hebat luar biasa. Nggak pala begitu-gitu kali. Ini di YouTube ini. Masya Allah. Bukan petunjuk mir rabbihim. Bukan dari Tuhan lagi. Dari mana-mana itu datang. Ini penyakit penceramah ini. Enak bicara. Enak bicara. Pas dikerjakan. Nah baru payah. Sama-sama pusing pas mengerjakan. Jadi mari sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Petunjuk itu harus datang dari Tuhan. Jangan dari yang lain. Nah, bagaimana supaya selamat? Beginilah caranya. Mengaji, mengaji, mengaji. Dan cari pengajian yang terbuka. Jangan ditutup-tutup. Tidak ada di agama yang perlu dirahasiakan. Tonton YouTube. Ini rekam nih. Share ke seluruh dunia. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab dengan yang saya bilang ini semua. Jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa bersembunyi pengajian itu? Pengajian itu semakin hebat, semakin bersembunyi. Itu makin aneh itu. Semakin tersembunyi, semakin aneh itu. Kan hadis-hadis Nabi tidak disembunyikan. Jelas ditulis Imam Bukhari. Tidak ada disembunyikan. Al-Quran jelas. Ada 114 surah. Tidak ada disembunyikan Nabi. Buka aja. Supaya sampai hidayah ini ke semua orang. Memang betul. Saya punya tafsir Ibnu Arabi namanya. Situ banyak rahasia-rahasia yang ditulis sufi. Tapi menurut saya semua itu bisa dijelaskan. Tidak pala bersembunyi-sembunyi. Nah, inilah petunjuk mir rabbihim dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kata tadi ulaika. Derajat mereka itu tinggi, orang yang beriman. Kemudian dia dapat petunjuk dari Tuhan, jangan dari yang lain-lain. Mir rabbihim. Yang terakhir ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya coba lebih dalam dulu kosakata itu. Ada problem kita satu dalam bahasa Indonesia ini. Ketika Al-Quran bilangkan ini, tidak ada bahasa Indonesianya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Di Al-Quran itu ada kata-kata begini. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Satu lagi. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dua. Ghafil dalam bahasa Indonesia itu artinya lalai. Ada tulisan Imam Samarqandi Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang lalai. Nah, saya lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya ganti itu terjemahnya menjadi lengah. Kenapa lengah? Cocok dengan lidah mandailing. Daripada lengah. Lebih bagus apa? Lengah. Lengah, betul kan? Betul nggak itu? Menurut saya nggak. Yang lengah, lalai, dua-dua tak betul terjemahannya. Karena gofil terambil dari akar kata. Itu ardun guflun artinya. Artinya itu tanah yang tidak pernah disirami hujan. Itu artinya itu. Ardun guflun. Karena dia tak pernah disirami hujan, sehingga dia cantik, rata nampak. Karena kalau hujan turun, Pak, batu itu pun bisa, apa kan? Bolong dia kan? Nah, kenapa disebut lalai? Tidak nyambung antara hujan dengan tanah.